saya akan membuat video tentang makalah etika dalam kepemimpinan. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Ferdinand Nainggolan, NPM 20062111019, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membaca bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kepemimpinan tanpa etika adalah malapetaka karena dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kehancuran seorang pemimpin. Wajib untuk pemimpin dengan berpondasikan etika yang kuat dan santun. Rumusan masalah. 1. Apa hakikat dan etika kepemimpinan itu? 2. Apa pengertian dan etika kepemimpinan itu? 3. Apa saja teori dan etika itu? 4. Apa saja fungsi dan etika kepemimpinan itu? 5. Bagaimana dilema dari etika kepemimpinan itu? Tujuan masalah. Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya adalah mengetahui apa hakikat dari etika kepemimpinan itu, mengetahui apa yang dimaksud dengan etika pemimpin. 3. Mengetahui apa saja teori dari etika. 4. Mengetahui apa saja fungsi dari etika kepemimpinan. 5. Mengetahui bagaimana dilema dari etika kepemimpinan. Bab 2. Pembahasan. Hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos atau bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan. Yang berarti adat istiadat. Etika dalam pengertian dengan moral. Moral berasal dari kata Latin mos, bentuk atau bentuk tunggal, atau morse atau bentuk jamak. Pengertian etika kepemimpinan. Etika adalah ilmu dan standar mengenai suatu yang salah, suatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Suatu perbuatan yang dianggap etis dan apa yang dianggap salah atau tidak etis di suatu negara lain atau budaya lain. Menurut teoritis kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku yang secara normatif tepat melalui tindakan personal dan hubungan internasional dan promosi perbuatan seperti itu pada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan dan pembuatan keputusan. Etika adalah penyelidikan filosofi mengenai kewajiban manusia dan tentang hal yang baik maupun hal buruk. Beberapa teori etika. Sifat teori semakin sederhana dan semakin mengerucut menuju suatu teori tunggal yang mampu menjelaskan suatu gejala secara komprehensif. Berikut beberapa teori yang berpengaruh. 1. Egoisme. 2. Ufitalisme. 3. Deontologi. Fungsi etika kepemimpinan. Fungsi etika kepemimpinan ialah sebagai berikut. Norma etika pemimpin. Perilaku mempengaruhi pemimpin dan pengikut mengenai apa yang terjadi secara rutin dalam lingkungan internal organisasi. 4. Iklim etika. 5. Kinerja pengikut. 6. Visi tercapai. Dilema dalam
mengevaluasi kepemimpinan etis. Untuk mengevaluasi kepemimpinan etis saat minat dari pemimpin mengikut dan organisasi konven dan dapat dicapai dengan tindakan yang tidak melibatkan suatu banyak risiko atau biaya kepada suatu pihak. Perilaku etis. Karakteristik perilaku etis dapat dipercaya, menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab, adil, kekeluargaan, organisasi, jujur, menggunakan kekuasaannya secara bijak. 6. Etika profesi pemimpin. Etika profesi pemimpin memberikan landasan kepada setiap pemimpin itu bersikap kritis dan rasional, bersikap otonom, memberikan perintah-perintah dan larangan yang adil, dan harus ditaati setiap lembaga dan individu. Determinan dan kepemimpinan etis. Pemimpin dan yang matang secara emosional memiliki tingkat perkembangan moral yang sosial untuk menggunakan praktik destruktif atau tidak etis. F. Etika dalam pemerintahan. Adanya etika ini diharapkan mampu mengembangkan kepekaan birokrasi atau pemerintahan dalam melayani masyarakat. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Etika adalah ilmu yang mengenai standar yang salah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepemimpinan etis merupakan gagasan yang ambigu yang terlihat meliputi berbagai elemen berbeda. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.